all universe will conspire to help you. Itu kan. Jadi kalau kamu betul-betul mau, ya, semesta akan berkonspirasi mendukung. Alhamdulillah terpilih dan dilantik sebagai rektor pada tahun 2001. Konsekuensi logis dari saya sebagai rektor, saya harus mengurangi penelitian saya. Betul. Karena tugas. Tidak mungkin saya percayakan kepada batu rektor lain. Lalu tanggal 28 hari Minggu, 2 hari setelah itu ibu meninggal. Seandainya saya jadi pergi, bagaimana menjalani? Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi masih bersama Prof. Di sini saya akan kupas tuntas ini. Jadi cerita dalam buku kita alihkan ke podcast. Terima kasih Prof, masih bersama saya Yusron di sini. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, Prof, ada di 2 episode sebelumnya kita udah berbicara bagaimana rensing, terus bagaimana Prof menemukan belahan jiwa dan 4 permata tersebut. Kemudian sekarang kita beralihkan berarti setelah pulang ada pengabdian yang harus dilakukan, Bro. Pengabdian ini yang menjadi jenjang tapak-tapak yang Profesor lakukan sejak pertama kali pulang dan kita ke akademik, ke kampus ini, Prof. Baik. Prof, ketika pulang ditetapkan oke, sudah berkhidmat untuk kampus, menetapkan diri untuk berada di kampus. Bagaimana kemudian kiprah pertama Prof pulang di kampus ini sebagai apa dulu dan pada akhirnya menjadi rektor Unram 2 periode. Nah, ini ada juga jargon yang dipakai di sini nih. Sangat luar biasa, Prof. Kemudian setelah itu pun jejak Prof ini berhenti di rektor tapi tidak putus juga, masih berlanjut. Prof, izin diceritakan, Prof. Baik, begini. Setelah lulus sarjana, maka tadinya that's the end of my education. Karena tadi keluarga seharusnya pada adik-adik. Tetapi begitu dinyatakan lulus dengan predikat cum laude seperti Longgo, kan berubah lalu. Betul. Karena waktu itu almarhum Profesor Sugiman berpesan, pembimbing utama, kamu nggak usah lama-lama di Lombok, balik sekolah, karena dulu ada program doktor langsung dulu kan. Tapi sampai Lombok lain cerita, bahwa ternyata banyak peluang yang tidak boleh diabaikan. Untuk mengabdi. Kalau saya ikuti pesan Profesor Sugiman, seharusnya saya kembali ke Jogja sekolah. Tapi ternyata begitu sampai Mataram, aktif di kemahasiswaan. Waktu kan BKKNKK istilahnya. Nah, jadi dulu Dewan Mahasiswa hapus, Senat Mahasiswa hapus dulu. BEM enggak ada kan? Enggak ada pergerakan sudah. Padahal saya pernah sekretaris umum Senat Mahasiswa. Lalu diambillah di seksi kerohanian BKK Unram, Badan Organisasi Kemahasiswaan. Karena dulu dosen agama Islam belum ada di Unram yang dosen tetap. Pinjam dosen dari WIN, IAIN. Lalu saya sebagai seksi kerohanian. Singkatnya berkiprah dalam itu tugas-tugas kerohanian, baca doa semacam itu. Jadi waktu kisah kecil ini kembali muncul lagi. Jadi disuruh baca doa, ternyata disuruh lagi, kan berarti ada apresiasi gitu. Kenyambuk. Nah di situ. Lalu saya menjadi dosen, di program studi ilmu tanah karena satu pertama. Lalu apa yang menjadi obsesi saya waktu itu? Pertanian harus punya lab tanah. Dan dekan setuju. Bikin dah laboratorium ilmu tanah. Dan pemupukan, nama labnya. Saya kedua pertama kan. Pembentuk. Setelah setahun ide saya punya, tidak cukup kalau hanya sebagai lab, harus ada semacam
sekarang program studi. Program studi. Harus punya. Dekan setuju, saya ketuanya lagi. Ketuanya kan? lagi. Jadi, nah dari situ berkembang. Setelah 2 tahun maka saya berpikir harus sekolah. Harus sekolah, balik lagi. Sekolah lalu alhamdulillah melamar di SEARCA. SEARCA itu singkatan Southeast Asia Regional Organisasi Agriculture. Pertanian ASEAN. Lalu ada beasiswa ke Filipina. Tahun 82 berangkatlah nih ke Jakarta, lanjut mau ke Filipina. Sudah ada tiket Singapore Airlines. Wah, tiket sudah di tangan. Sudah pamit di rumah. Sampai Jakarta, orang dikti mengatakan namanya Pak Takat Pujono. Dek, kalau kamu ke Filipina ke Gajah Mada aja kan sama katanya. Terus ke Australia. Bisa saya Australia? Bisa. Saya coret ya Filipina ganti Australia. Begitu mudahnya waktu itu. Jadi di tempat mau udah mau pamit ini kan. Terus betul. Tapi kamu harus ikut tes bahasa Inggris. Oh enggak apa-apa, yang penting Australia pasti berapa? Pasti saya coret. Dicoret Filipina ganti Australia. Lalu bagaimana rasanya orang sudah pamit ke Filipina pulang kan? burung jadi, tapi itulah jadi kita mengolah perasaan. Lalu apa yang terjadi bahwa berangkatlah saya ke Australia. Di sana 5 tahun tidak pulang. 5 tahun cukup panjang, Prof. Iya. Jenjang apa sehingga ceritanya adalah beasiswanya 3 tahun. Untuk program masternya ya, S2 ya. Jadi bismillah berangkat untuk 3 tahun. Akhirnya tahun kedua istri anak ikut karena 3 tahun kan. Jadi alhamdulillah anak lahir lagi, makin betah di Australia kan. Cocok rupanya. Terus saya tanya, saya dipanggil supervisor saya pada akhir tahun kedua. Kamu coba tulis hasil risetmu untuk publikasi yang kedua. Saya tidak mau. Saya menulis tesis master saya. Waktu saya tinggal setahun. Udah tidak usah pikir master. Saya upgrade kamu ke S3 PhD. Wah. Begitu ya profesor bilang. Enggak usah buat master. Kamu saya upgrade ke S3 mulai sekarang. Lu beasiswa sudah saya siapkan beasiswa. Profesor sekarang lupakan master, lanjutkan penelitianmu. Ini arahnya seperti ini, hasilmu bagus. Terus tinggal tambah. Ini beasiswa 3 tahun, baru saya diberikan. Dapatlah beasiswa dari pengusaha wool Australian Wool Corporation. Berarti beliau yang mencarikan. Beliau mencarikan, diam-diam. Setelah dapat baru saya dipanggil. Itulah. Makanya saya selalu ingat luar biasa pepatah Arab itu kan, manjada wajada. Atau Paulo Coelho yang bukunya saya bawa. Wah. Saya sangat suka membaca buku-buku Paulo Coelho. Karena dalam buku yang terkenal Alchemist, novel beliau yang pertama tentang petualangan, luar biasa. Apa yang beliau katakan? If you want something, all universe will conspire to help you. Itu kan. Jadi kalau kamu betul-betul mau, semesta akan berkonspirasi mendukung menemukan mendapatkannya. Betul, itu belakangan kata-kata itu saya peroleh dari Alchemist karena itu kan tahun 90-an. Ketika Prof Malcolm Oates menawarkan itu pada saya, ragu saya.
bener nggak ini bener kan? Bener nggak? Saya mau master gitu. Iya. Terus pertanyaan saya, am I eligible to do PhD? Yes, katanya. Beliau yang punya ukuran, bro. Makin nggak ini. Tapi saya katakan, bolehkah saya berpikir 1 minggu? Ya. For what? Kaget. Tapi orang harusnya disodorkan bantal, kamu langsung tidur ini. Disodorkan, kamu masih mau mikir ya. Saya bilang, saya ada pertimbangan lain, Prof. Apa? Saya belum mohon petunjuk Allah. Dalam agama saya ada nama sholat istikharah. Ya. Apa itu katanya? Ya kalau nanti Tuhan membisikkan bahwa koi PhD, saya PhD. Kalau Tuhan membisikkan jangan, saya akan pulang. Makin heran dia. Luar biasa. harus berdiskusi dengan Tuhan ya gitu. Akhirnya betul. Malam pertama, nggak sampai malam ketiga, malam kedua sudah terang benderang. Lusanya saya menghadap beliau. Oke, Prof, I'll take it. Great. Istri sudah kita siap-siap mau pulang. Mau pulang kan? Sempat kita telepon mertua, minta izin kan? Sempat telepon almarhum ayah juga, minta izin. Beliau mendukung. Nah itu jadi alhamdulillah. Saya di Australia 5 tahun. Masya Allah. Terus pulang. Berarti itu double master dan doktornya. Masternya enggak diambil. Enggak ditulis tesis masternya. Lompat ke PhD. Jadi makanya di dalam nama saya enggak ada. Nah, itu juga ya sebetulnya akan menjadi pertanyaan saya, betul. Enggak ada S2-nya. Oh, betul. Jadi hanya S1 Gajah Mada langsung PhD. Wah, ini akselerasi yang luar biasa, luar biasa. Dan itu tidak perlu pakai prosedur macam-macam, cukup profesor yang jamin jadi. Dan alhamdulillah beasiswa 3 tahun berikutnya tidak saya ambil habiskan, hanya 2 tahun. 2 tahun. Jadi total waktu 5 tahun. 5 tahun. Masya Allah, ini luar biasa nih mendapat cerita. Ada sesuatu yang sebetulnya keinginkan cukup sampai nih, Pak. Tapi ternyata semesta mendoakan. Semesta mendukung. Alhamdulillah. Luar biasa, Bro. Nah, itu tahun 1988. Sebagai PhD pertama di UNRAM. PhD pertama baru satu, saya orang pertama yang dapat PhD. Ada doktor pertama dari IPB. Doktor. Tapi PhD is the first. Lulusan luar. Itu. Luar biasa. Dan disitulah saya berkiprah. Berkiprah di riset. Tidak cukup itu, lalu pada tahun 89 saya ke Filipina. Balas dendam yang tadinya tidak jadi. Ada pelatihan di situ, pelatihan water management selama 2 bulan di IRI, International Research Institute. Nah, sejak itulah dengan modal soil science, water management, agriculture diramu, sehingga 3 basis penelitian saya ini mengantarkan saya ke guru besar. Jadi apa-apa terkait water management, irigasi, drainase, apa-apa terkait dengan soil science, apa-apa terkait dengan pertanian itu. Jadinya akhirnya jadilah guru besar di dalam luar biasa di bidang ilmu itu. Ilmu tanah. Luar biasa, Prof. Pada akhirnya ini kan PhD pertama. Di UNRAM. Di UNRAM ya. Ini kan teman-teman yang lain ini wah ini kayaknya calon ini. Melihat kan sesuatu hal yang sangat luar biasa, Prof. Berada di lingkungan itu. Kemudian jenjang karir menjadi di dekan kemudian menjadi rektor yang seperti apa, Prof? Baik, itu cerita yang unik juga itu. Nah, ini generasi muda harus tahu ini. Jadi sesuai dengan apa namanya, kalau orang Jepang menasihati anak cucunya, be the best. Be the best. If you cannot be the best, be the first. Or if you cannot do it, be different. Bahasa gaulnya tampil beda.
Jadi dalam organisasi universitas saya mulai dari senat fakultas. Kan PhD pertama harus mendapat panggung dong. Iya dong. Kata teman-teman. Saya diam aja, tenang aja, riset. Tapi teman-teman bilang kamu loh PhD harus jadi anggota senat. Oke, terima kasih dukungan, jadilah anggota senat. Bilang senat, kamu dong jadi dekan gitu. Selalu naikin ya. Kamu jadi dekan. Itu tahun 92 kan. Jadi dekan dong. Kebetulan dekan itu habis 2 periode kan. Oh ya, saatnya kita ambil. Dan jadi dekan. Jadi dekan. Karena yang milih waktu itu 7 orang kan. 7 orang anggota senat dari Fakultas Pertanian semua. Kan anggota senat hanya 7 orang. Tidak ada guru besar kan? Yaitu dekan, wakil dekan, ketua jurusan. Dan saya bukan apa-apa di situ. Lalu pemilihan saya dapat 3 suara. Yang lain dapat 2 suara. Yang lain dapat 1 suara. Kan 6. 1 orang tidak hadir kebetulan. Kan harus keluar daerah. 3, 2, 1. Memimpin. Leading. Jadi dekan. Dekan ya habis melakukan pekerjaan. Rektor baru tahun 94. Profesor Sriwidodo. Masing-masing dekan akan mengajukan nama calon pembantu rektor. Saya dipanggil oleh Pak Rektor nih, almarhum Prof. Sriwidodo. Pak Mansur, kita mau pilih ini. Terus saya bilang, saya mulai dari bawah dulu. Mulai PR3 saya usulkan ini, PR2 saya usulkan ini, PR1-nya kamu. Itu loh, kaget saya. Prof. Widodo tuh, PR1-nya Anda, kamu. Saya bilang, saya kan baru 1,5 tahun jadi dekan. Saya sedang menikmati sebagai dekan. Apa beliau bilang? Ada orang lain yang bisa jadi dekan, tapi yang saya ingin jadi PR1 saya kamu. Kapasitas. Jadi WR1. PR1. Itu tahun 94. Luar biasa. Jadi dan alhamdulillah jadi. Nah, setelah saya jadi PR1, Pak Rektor ini kan guru besar di Gajah Mada. Setiap 2 minggu harus pulang ke Jogja. Saya sebagai pejabat yang mewakili, yang latihan, rapat muspida di mana-mana. Beliau berakhir, kemudian kan diganti oleh Prof. Mulyanto. Prof. Mulyanto bilang sama saya, kamu tetap PR1. Terima kasih. Di periode kedua WR1. Nah, itu tahun 2000 tahun 1997. Kemudian tahun 2001 kan sudah dua periode PR1. Mulai melirik rektor sekarang. Mulai ini siapa yang pas wakil rektor kan biasa kan. Kan istilahnya itu kan tinggal 1 strip. Teman-teman dukung. Alhamdulillah terpilih dan dilantik sebagai rektor pada tahun 2001. Nah, jadi dengan waktu itu komposisi senatnya 33 orang. Saya dapat 21. Dominan. Nah, kandidat lain 11, kandidat lain 1. 33. Waktu itu murni senat yang bikin, tidak ada suara menteri. Waktu itu. Jadi siapapun yang di suara terbanyak di senat, rektor? Enggak. Bisa juga secara kedua. Prerogatif menteri. Menteri. Bisa terjadi, bisa terjadi. Suara kedua, ketiga jadi bisa. Waktu itu. Tetapi dalam hampir semua kejadian selalu suara terbanyak. Betul. Jadi ada pakai jargon sehati dulu. Sehati. Nah, ini sehati ini apa ini? Ini akronimnya. Jadi waktu itu sedang gencar-gencarnya orang bicara suasana akademik atmosfer. Ya. Jauh dari politik, jauh dari
macam-macam lah pokoknya. KKN ini itu tidak ada, yang penting suasana akademik. Saya nomor satu kan suasana akademik. Sehati. Satu. Terus kedua manajemen kan harus efisien dan efektif. Yang ketiga adalah harus ada rewards and punishment, hadiah dan hukuman. Jadi yang prestasi. A analisis data yang akurat. T teamwork yang handal. Nggak boleh pilih ini kawan saya, sama-sama di organisasi ini, jangan. Teamwork, siapapun yang dan kita pilih, ada tim yang milih itu. Ini PR satunya, PR dua, bukan semua saya. Dan itu senat yang milih, bukan maunya rektor waktu. Tapi tentu rektor bisik-bisik sama senat kan. Bisik-bisik lah dulu. Siapa kira-kira? Jadi di situ. Terus tahun 2005 berakhir kan? 4 tahun ya. 4 tahun. Mau maju kedua. Nah, saya tanya, ada 4 PR kan? Betul. PR 1 saya tanya, enggak kakak saja, enggak Pak Haji aja, enggak Mami saja, enggak. Keempat beliau mengatakan lanjut. Saya katakan kalau ada dari Anda yang mau maju, saya tidak akan maju. Itu namanya Saywar ya. Saywar itu betul. Kalau Anda mau maju, saya tidak akan maju, enggak elok. Iya betul. Dan ternyata tidak ada. Tidak ada. Sudah dapat 4. Lalu saya panggil 6 profesor. Anda yang mau diskusi lagi seperti itu. Teruskan saja. Sudah 10. 10 senat berarti ya? Ya, saat panggil dekan 6 waktu itu. Terus. Sudah 16. Dominan sudah. Oh ya. Betul. Udah maju lagi melenggang. Sehati jilid 2 itu. Jadi bagaimana kok menapaki dari jenjang itu? Dekan setahun. Dekan 1,5 tahun. Ya, terus wakil rektor 2 periode. Sebelumnya kan saya pimpinan proyek dulu kan, Pimpro, kerjasama Australia. Nah, jadi mulai 89 sampai 2009, 20 tahun. 20 tahun. Di administrasi. Ilmunya terbengkalai waktu itu. Kan seperti pepatah Bali kan, nak kepang balang dah dua, makejang makecos. Jadi enggak mungkin kita dua-dua dapat. Salah satu. Pilih salah satu. Saya pilih administrasi. Research saya kurangi. Konsekuensi logis dari saya sebagai rektor, saya harus mengurangi penelitian saya. Betul. Karena tugas. Tidak mungkin saya percayakan kepada batu rektor lain. Betul. Oke, jadi selesai di situ. Selesai di situ 2009. Iya. Terakhir sebagai rektor selesai. Lalu apa yang saya lakukan? Ada seorang teman yang bercanda kepada saya. Namanya Profesor Galang Asmara. Saya kenal beliau juga. Luar biasa. Apa dia bilang? Pergi sudah kamu jauh-jauh ke Jakarta sana, banyak tempat kamu. Kalau kamu di sini, seolah bahasa Sasak dia pakai, alung ke bahasa. Alung. Jadi itu saya dari Galang. Betul, saya ke Jakarta, saya cari dan bekerja sebagai konsultan. Pasca rektor. Tapi pulang sebagai dosen. Itu 2009 sampai 2011 saya konsultan di proyek bermutu nama Better Education through Reform Management. Bidang apa? Bidang sekolah SMP dan SMA. Nah, itu. Ini luar biasa. Bukan bidang pertanian, bukan bidang ilmu tanah. Bidang manajemen sekolah menengah pertama dan atas. Gimana ceritanya tuh bisa lompat ke sana? Ceritanya begini. Penasaran saya. Jadi besok mau serah terima rektor. Tanggal 6 November itu serah terima. Tanggal 5 saya sholat zuhur di masjid kementerian. Saya biasa kan. Kok nikmat gitu. Berdoa, zikir, tiba-tiba dari belakang teman saya nepuk, namanya Abdurrahman Gintings.
orang Batak yang saya temui di Australia dulu. Nah ini Circle Australia. Circle Australia. Oh iya. Biasa ada. Baca doa apa kau? Kok lama kali dari tadi aku tunggu katanya. Oh, berarti dia udah lama memperhatikan, menunggu. Terus saya cerita, ya saya bersyukur besok saya mau berhenti jadi rektor. Tanggal 6. Kirim ke aku CV loh. Minta CV. Untuk apa saya mau istirahat? Nggak ada istirahat. Beliau pejabat di kementerian. Di Dikdasmen, bukan di Dikti. Dikdasmen. Dasar dan menengah. Betul. Saya pulang sudah ada email dari beliau. Sudah ada SK sebagai konsultan independen untuk proyek bermutu itu. Nggak ada berhentinya berarti. Gayung bersambut lagi. Selesai rektor. Luar biasa. Setahun di situ saya ditelepon oleh almarhum Profesor Jemari Mardapi, UNY. Pak Jemari, evaluasi pendidikan. Beliau anggota BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan. Nelpon sedang saya istirahat di rumah di Mataram. Tolong bergabung dengan kami katanya. Bergabung apa? Di BSNP. Tapi bukan sebagai anggota, sebagai staf ahli. Tim ahli. Oh ya, siap. Sambut pokoknya. Sambut. Itu 2010. 2010. Oke. 2011. Saya ditawari oleh Ban PT menjadi anggota majelis Ban PT karena saya asesor di situ. Oke. Sederhana saja. Lagi jadi anggota Ban PT sampai 2016. Masya Allah. Selesai di Ban PT karena usia kan, nggak boleh lagi. Lalu saya sebagai tim di Ban PT, bukan anggota majelis tapi tim kerja. Kewenangannya terbatas. Kewenangan, pendapatan macam-macam berkurang kan. Berkurang di situ ya. Terus Maret, April istri kan sakit, harus masuk rumah sakit. Mulai perawatan. Lalu saya putuskan untuk berhenti dari semua kegiatan itu. Karena ingin menemani istri berobat, fokus. Tapi istri lain dia bilang jangan. Ibu ini sakit kan ada dokter, ada perawat. Udah urus saja pekerjaan. Kaget saya. Ibu yang nggak ngizinkan malah. Iya. Jadi tidak mau ditungguin. Yang sakit ya sakit kan ada dokter, ada perawat. Bapak kan punya tugas. Saya bertahan. Pokoknya enggak mau ke Jakarta, enggak mau ke Lombok. Minta izin sama rektor, sama dekan, pokoknya saya enggak mau. Lalu pada akhir Mei, tanggal 24 kalau enggak salah, saya ditelepon oleh teman Lampetekes. Pak Sutrisno. Saya terima telepon di depan ibu. Saya bilang maaf, terima kasih, tidak bisa saya penuhi. Diajak menjadi anggota majelis di Lampetekes. Saya sudah searching kemana, kamu yang cocok. Itu pada tanggal 24 Mei tahun 2017. Belum setahun berdiri di Ban PT. Istri bilang begini, kenapa kamu tolak? Orang minta bapak itu kan sudah pertimbangkan. Selalu itu diminta jadi macam-macam, saya didukung. Orang minta itu kan punya alasan. Udahlah. Nah, kemudian hari Jumat kan harus wawancara. Yang di Lampetekes. Belilah saya tiket Surabaya Jakarta hari Jumat tanggal 26 hafal betul Mei. Semua tanggalnya Prof. Ya, 26 Mei. Sudah punya boarding pass. Saya tidak jadi berangkat. Ditanya ibu, kok nggak jadi?
bisa ditunda. Saya bohongi, bisa ditunda minggu depan. Oh begitu. Kalau saya tidak ikut wawancara berarti gugur kan? Ini cara halus untuk mundur. Betul. Lalu tanggal 28 hari Minggu, 2 hari setelah itu ibu meninggal. Seandainya saya jadi pergi, bagaimana menyesalnya saya? Mementingkan. Ya, apa yang menjadikan Prof itu harus sebelah pihak? Jadi momen apa? Ada firasat nggak, Prof? Firasat, karena doa saya selalu kalau memang yang ini terbaik ya, saya ikhlas. Ibu dipanggil, ikhlas. Karena penderitaannya luar biasa. Badan ini sudah penuh dengan tusukan, macam sudah. Gitu. Nah, begitu meninggal, yang datang pertama Profesor Nuh, mantan Menteri Pendidikan. Saya cerita sama Prof Nuh. Cerita ini tadi, seharusnya saya ke Jakarta. Langsung beliau telepon Ketua Alam PTKes. Prof Usman, sama-sama rektor dulu. Pak Nuh rektor ITS, Pak Usman rektor UI, saya rektor UNRAW. Pesan beliau di depan saya, Pak Mansur sedang berduka, jadi dia tidak ikut wawancara, tapi tolong jangan dianulir peluang. Jadilah salam bedek. Jadi itu koneksinya di situ. Luar biasa. Jadi ibu meninggal, kemudian dapat lagi di LAM-PTKes ini, Prof ya. Iya, betul. Jadi di situ. Wah, pengabdian tanpa putus. Mulai Juni saya. Kan ibu meninggal Mei, Juni mulai saya. Itu untuk periode sampai 2020. Karena PAW penggantian. Jadi ada Profesor Tajudin meninggal, lalu saya sebagai PAW 2020. 2020 sudah diminta lanjutkan. Lanjut periode sampai berikutnya. 2025. Masih dong. Masih. Masih ini sampai 2025. Jadi itulah yang jadi nikmat Allah yang luar biasa. Jadi doa orang tua, keikhlasan istri, dukungan anak-anak, nyampur jadi satu, dan Allah yang memutuskan semuanya yang terbaik. Sangat luar biasa. Ini sebuah perjalanan, ya kalau kita berpikir, kalau saya tadi di awal berpikir Prof begitu lempeng. Artinya 1,5 tahun jadi dekan, WR 2 periode, kemudian rektor. Ini kan saya yakin tidak akan pernah jauh dari doa almarhum orang tua. Ketika melihat Prof masa kecil ini kan sudah terpatri Prof bahwa ini akan harapannya seperti ini. Dan alhamdulillah ya seperti tadi Prof sebetulnya mengharapkan ya cukup dapat S2, ternyata kok dapat PhD. Gak muluk-muluk Prof. Sebetulnya kalau yang melihat perjalanan Prof ini ya, sebetulnya Prof nggak terlalu kekeh menginginkan sebuah posisi atau capaian tertentu, Prof. Tapi pada akhirnya Allah berikan. Begitu mudahnya Allah memberikan. Apa ya? Tambah lagi terakhir kan 2017 kan pemilihan anggota Senat baru 2017 dengan statuta UNRAM yang baru. Saya terpilih jadi anggota Senat mewakili Fakultas Pertanian. Masuk lagi di sini. Masuk lagi. Sudah keluar masuk lagi. Nah, pemilihan ketua. Ketua Senat. Ketua Senat. Ingat saya Profesor Lalu Sabte Karyadi mengatakan untuk ketua Senat DWR 1 waktu itu. Maka kan ada yang pengalaman sebagai ketua Senat. Kenapa enggak dia saja? Langsung nunjuk ke saya. Teman-teman bilang setuju. Ketua Senat. Ada satu yang persoalkan, tapi saya jawab. Kan Anda aktif di sini-sini, saya bilang. Begitu saya ketua Senat, saya kurangi aktivitas saya di mana-mana. To the point masih jawab. Dan Profesor Sunarpi selaku rektor 4 tahun sampai 2021. Jadi betul-betul pengabdian sampai akhir
Saya berhenti jadi ketua senat bulan Oktober tahun 2021. Ya. Saya pensiun 1 Desember 2021. Sekarang sudah. Iya, ini luar biasa. Ini sesuai judulnya ini. Jadi pengabdian akademik. Iya. Ya, jadi sampai di ujung. Sampai di ujung. Sampai di ujung masa pensiunnya, Prof. Kemudian pensiun kemarin tahun 2021 gitu, Prof ya. Berarti usia 70 untuk seorang profesor di situ ya. Jadi melihat pengabdian dari asisten. Jadi asisten dosen golongan 2B. Golongan 2B saat itu. Kemudian lanjut kuliah lagi, Prof. Ya. Kemudian berbisnis ayam. Ya. Ibu pedagang gudeg. Ini kan wow, kalau saya melihat perjalanan ini, Prof. Jadi ya begitulah sebetulnya ya. Jadi kalau Prof ini aktif di berbagai macam organisasi dan tidak membatasi diri, ini berkat Ibu. Ibu yang selalu memberi lampu hijau bahwa dengan berada di berbagai organisasi berarti ya Prof berarti tetap berkontribusi. Jadi tiada henti, Prof. Closing statement-nya, Prof, untuk apa ya? Untuk anak-anak muda nih. Bagaimana sebetulnya kita melihat atau menilai sebuah pengabdian yang sebetulnya tidak ada kata henti untuk seorang insan manusia, Prof. Silakan, Prof. Ya, jadi saya ingin mengatakan bahwa setinggi-tinggi Anda pergi, sejauh-jauh Anda ingin berkarir, jangan pernah tinggalkan istri. Karena istri adalah doa, sumber inspirasi, dan memberikan dukungan. Jadi terus terang bahwa dalam sepak terjang saya selalu mendapat dorongan dari istri. Mau jadi ini, mau jadi saya selalu minta pertimbangan. Dan dia berikan pertimbangan. Maju terus. Dan yang saya catat betul adalah urusan keluarga itu 100% ibu. Saya yang sekecil tapi di luar. Di situ. Jadi basis kebahagiaan kita adalah yang pertama adalah keluarga. Setelah kita sukses di keluarga, maka kita harus bahagia di tempat kerja. Anda harus mencintai pekerjaan. Tidak usah lihat besok semua jadi apa, dapat apa. Cintai yang sedang dihadapi itu apa. Fokus, kerjakan sungguh-sungguh. Punya namanya, punya obsesi yang tinggi di situ. Insya Allah semuanya. Nah, setelah keluarga, tempat kerja, maka kita punya 3 terminal kebahagiaan yang terakhir. Teman. Benderengnya komunitas. Saya berteman dengan Ananda Yusron. Saya berteman dengan siapapun. Ya. Peliharalah pertemanan itu. Jadikanlah pertemanan komunitas itu sebagai tempat untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Masya Allah. Demikian. Prof, satu lagi tiang ini tiang baca juga di situ. Di beberapa testimoni. Prof diketahui atau dinilai oleh berbagai sahabat yang ada di sini seorang yang memiliki kesetiaan yang sangat luar biasa, Prof. Bahkan pasca ibu meninggal, beberapa tawaran, Prof tidak mau untuk membuka lembaran baru. Bukan tidak mau. Ini apa yang menjadi pertimbangannya, Prof? Bukan tidak mau. Tetapi Allah belum memberikan yang terbaik. Karena terus terang setiap laki-laki dewasa perlu pendamping. Pasti itu. Makanya saya tidak memungkiri bahwa saya itu perlu pendamping, perlu istri. Tetapi ada matriks manfaat mudarat. Nah, sampai sekarang matriksnya lebih condong ke lebih kecil manfaatnya daripada mudaratnya. Di situ. Padahal
pada tanggal 7 Februari tahun 2014, 3 tahun sebelum ibu meninggal. Pada ulang tahunnya yang ke-60, di buku itu ada. Betul. Ibu mengumpulkan anak, menantu, cucu, dan ibu milih tempat di daerah Puncak. Kita sewa villa di situ. Di situ ibu mengatakan dengan pakai bahasa yang kira-kira artinya bahwa kalau ibu besok dipanggil duluan, jangan halangi ayahmu untuk menikah lagi. Ibu. Tidak ada yang bisa merespon selain menangis. Suasana sangat luar biasa itu. Ikhlas. Nah, jadi kalau bahasa nakalnya sudah punya tiket kan? Lampu hijau sudah ada free pass gitu kan untuk itu. Betul. Ya tetapi sekali lagi belum ada yang saya mau dia mau. Ini sekaligus ya. bahasa religinya Allah belum. Ya. Mungkin besok lusa ada. Oke. Masya Allah, Prof, sangat luar biasa. Ini bagian episode yang sebetulnya saya sedang cari di Prof. Saya ingin dapat jawabannya langsung. Alhamdulillah beliau berkenan menjawab, dan ini menjadi sebuah catatan perjalanan kita masing-masing. Prof memilih itu, intinya. Aduh, sampai kehabisan kata-kata, Prof. Ya, baik. Luar biasa, Prof. Fakta ya. Ya, akhirnya pengabdian itu sampai betul-betul di ujung karir sebagai ASN di usia 70. Beliau pensiun, dan bukan pensiun sesungguhnya ya, tapi tetap mengabdi. Masih ada pengabdian yang masih lanjut, Prof, ternyata ya. Ini sangat luar biasa bagi adik-adik milenial yang saat ini ya. Kita butuh banyak tokoh yang seperti ini, yang selalu memberi energi positif untuk modal kita ke depan ya, karena beliau sudah menjalani ini, sudah menurut saya ini yang sudah membaca dan mendengar langsung, ini sudah cukup paripurna menjalankan seluruh profesi profesor ketika masa aktif dan sampai pensiun, dan setelahnya itu juga tetap mengisi lembaran kehidupan di dunia kemasyarakatan kita. Sangat luar biasa, Prof. Sesi 3 ini Alhamdulillah. Kita tutup ini bagaimana Profesor jejak akademiknya sampai pensiun, bahkan pasca pensiun, ini juga terekam di part ketiga ini. Nanti kita akan ketemu lagi di part berikutnya, ada hal-hal lain lagi yang akan kita ulik di Profesor Mansur Maksum. Ketemu lagi ya di YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.